Kita lanjut mengenai proyeksi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kita memiliki objek bumi kita gitu ya. Ini foto dari space gitu. Dia berbentuk spheroid. Kemudian kita lakukan sebuah proyeksi. Jadi salah satu karakteristik dari peta itu adalah sebuah proyeksi dari reality bumi kita gitu. Jadi ini adalah sebuah objek 3 dimensi, kemudian peta kita karakteristiknya adalah sebuah proyeksi dari bumi kita gitu, reality. Nah, kemudian proyeksi tersebut, peta kita menghasilkan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Kemarin ada proyeksi dengan menggunakan bidang silinder, kemudian ada menggunakan bidang azimut, dan ada juga menggunakan bidang konik atau kerucut. Nah, prinsip dari proyeksi peta itu adalah tidak ada proyeksi yang terbaik dan terburuk. Yang ada adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, kalau misal kita ingin mempertahankan bentuk gitu dan juga sudut dari objek kita bisa menggunakan sebuah proyeksi Mercator silinder yang normal gitu ya, sumbunya sejajar dengan sumbu bumi. Nah, tetapi nanti di dalam proyeksi akan mengalami namanya distorsi. Contohnya yang Miller cylindrical dan kemudian Mercator gitu ya. Kita lihat dia memiliki distorsi gitu ya, terutama di bagian selatan ini kita lihat bahwa garis-garis lintangnya, katakanlah ya ini, jaraknya itu semakin melebar, ada distorsi jarak ke arah kutub selatan dan kutub utara. Tapi pada bagian-bagian ekuator bentuknya dia sama dengan bentuk reality kita di bumi gitu. Kemudian di sini contohnya ada yang lain juga, proyeksi moloid. Dia juga bisa kita lihat bentuk dari bumi kita gitu ya. Kemudian ada juga di sini Lambert conformal conic gitu. Lambert conformal conic ini berdasarkan kerucut gitu. Dan dia bisa mempertahankan bentuk juga ya. Conform itu mempertahankan bentuk gitu. Hanya sebagian area dari bumi saja gitu yang diproyeksikan. Kemudian kita lanjut ke masalah tipe-tipe dari peta. Ini sebenarnya kalau kita berbicara pembagian jenis-jenis peta itu sangat banyak sekali. Ada yang membaginya berdasarkan skala gitu ya, ada skala besar, skala kecil gitu. Kemudian ada juga yang membagi berdasarkan kriteria tertentu. Nah ini kita coba lihat beberapa saja gitu. Contohnya dari Chang, kemudian dari Campbell and Sin, dan peta yang ada di GIS itu sendiri gitu ya. Dari Chang itu ada General Reference Map, kemudian Thematic Map, kemudian ada Qualitative Map, dan ada Quantitative Map. Kalau General Reference Map itu adalah peta base map, jadi peta dasar. Dia menunjukkan geographic reality. Jadi kondisi sebenarnya lokasi tersebut. Jadi akan menunjukkan referensi spasialnya, akan menunjukkan gitu ya informasi lokasi gitu. Contohnya misal ada sebuah peta dari Google Maps, itu akan menunjukkan posisi dari gedung Universitas Pertamina ada di Jalan Tekunya Arif gitu ya. Kemudian posisi dari Kabupaten Bogor ada di sebelah selatannya Jakarta gitu ya. Posisi dari Gunung Salak ada di perbatasan Sukabumi dan Bogor gitu ya. Posisi dari Patahan Lembang ada di sebelah utaranya Bandung gitu ya. Atau posisi dari Laut Jawa berada pada sebelah utaranya dari Jakarta gitu. Jadi reference informasi lokasi gitu, peta dasar base map.
atau juga bisa sebagai sebuah peta topografi gitu ya. Peta topografi atau kontur atau elevasi. Jadi kita tahu elevasi Jakarta, elevasi Bogor, elevasi Puncak, elevasi Bandung gitu ya, elevasi Semeru gitu ya, elevasi laut dan lain-lain gitu. Dan di sana juga pada peta topografi dimunculkan label-labelnya gitu. Ada lokasi-lokasi mana saja yang memiliki elevasi atau kontur yang terjal, kemudian yang renggang. Peta tematik itu artinya peta yang berdasarkan tema tertentu gitu ya. Jadi dia menunjukkan distribusi geografis berdasarkan tema gitu pada peta itu. Jadi tema contohnya gitu ya, misal ada peta kemarin itu terpapar COVID gitu ya. Nah, jadi distribusi terpapar COVID-nya ada di mana aja gitu. Terpapar COVID itu adalah sebuah tema gitu. Kemudian distribusinya lokasi di Jawa, di Kalimantan, dan lain-lain itu seperti apa. Kemudian ada kualitatif peta atau peta kualitas. Nah, ini sifatnya quality. Ya, misal katakanlah ada peta apa namanya? Ini jenis-jenis dari tanaman gitu ya. Ada tanaman apa gitu ya untuk padi gitu ya. Misal ada tanaman rumput-rumputan gitu. Kemudian ada tanaman yang lain-lain gitu. Jenis-jenis vegetasi bisa hutan gitu ya, bisa kebun gitu, kemudian bisa padang savana dan lain-lain. Jadi sifatnya kualitatif. Kita bedakan berdasarkan tipe gitu ya. Jadi tipe yang berbeda. Tata guna lahan gitu ya, ada tata guna lahan sawah gitu ya, bangunan, lokasi tambang gitu ya, atau misal perairan gitu ya. Jadi secara kualitatif. Kemudian ada peta kuantitatif. Itu peta yang memiliki data-data numerik gitu ya, bisa ranking gitu ya, dan lain-lain. Contohnya densitas penduduk di satu daerah gitu ya. Atau tadi juga contoh yang peta terpapar COVID gitu, ada data kuantitatifnya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu seperti apa, di Surabaya, di Jakarta, terpapar COVID-nya ada data-datanya gitu. Kemudian menurut Campbell and Sin, di sini ada reference map, jadi mirip kayak tadi yang dari Chang, peta topografi gitu ya, peta yang menginformasikan lokasi. Kemudian peta tematik sama tadi, dan juga ada dynamic map, yaitu peta yang dia itu memiliki interaksi dengan user, dengan pengguna. Contohnya seperti peta-peta online. Jadi peta-peta online Google Maps gitu ya, atau Google Earth gitu, dan lain-lain itu bisa kita zoom in, zoom out gitu. Jadi skalanya bisa berubah-ubah. Kemudian mungkin label dari topografinya gitu, label dari nama-nama jalannya bisa kita centang, bisa kita unchecklist, kemudian muncul dan tidak muncul. Jadi sifatnya dynamic gitu. Kemudian kalau dari GIS-nya sendiri, karena GIS itu adalah memodelkan fenomena geografis kita ke dalam sebuah peta, itu dilakukan sebuah modeling data spasial. Nah, makanya nanti ada klasifikasi sebagai peta vektor dan peta raster yang akan kita bahas di 2 minggu ke depan. Jadi data vektor itu terdiri model dari fenomena geografis kita modelkan dalam bentuk titik, garis, dan juga area. Sedangkan kalau peta raster itu terdiri dari unit-unit matriks sel yang memiliki nilai-nilai tertentu seperti itu.